adik-adik. Shalom. Wah, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng nih. Udah siap beribadah? Udah. Yuk kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, Tuhan, sekarang kami kami sudah siap sudah siap beribadah beribadah dan melompat dan melompat bagi nama-Mu. bagi nama-Mu. Tuhan, Tuhan, kami undang kami undang Engkau hadir Engkau hadir di rumah kami, di rumah kami, di tengah-tengah kami. tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap siap untuk melompat untuk melompat bagi nama-Mu. bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Musik. Semuanya tepuk tangan ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan senyumnya mana? Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, gede, gede. Dia senang dan girangkan dengan senyumnya mana cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, gede, gede. Gede, sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, yuk. Besar. Kita mau nyanyi Kain dan Habel. Kalian masih inget kan lagunya? Yang masih inget nyanyi sama-sama ya. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain bertani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersuka cita. Kita nyanyi dari awal. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain bertani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah
bersukacita. Mengapa mukamu buram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersukacita. Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersukacita. Jangan bete, jangan jangan sedih. Ayolah bersukacita. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau nyembah Tuhan. Kita siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Yuk kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Tuhan, kami sebentar lagi kami ingin menyembah-Mu. Biar Tuhan hadir, biar Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami cinta, kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita sungguh-sungguh yuk. Kita mau sungguh-sungguh melakukan ibadah ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Lagi yuk, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada
adik-adik sungguh-sungguh lagi kita siapin hati kita yuk. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi. Ayo sekali katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Ayo adik-adik, kita mau belajar sembah Tuhan. Kita siapin hati kita, kita sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan bareng-bareng yuk. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Teramat baik. Teramat baik. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Atas kasih-Mu di hidup kami. Di hidup kami. Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Di tempat ini. Jamah kami. Jamah kami. Urapi kami. Urapi kami dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan. Kami sembahkan. Kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami muliakan Engkau. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Raja kami. Raja kami. Allah kami. Allah kami. Kau penebusku.
dosaku. hapus dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama undang Tuhan Yesus buat hadir di hidup kita. Kita sama-sama sungguh-sungguh yuk nyanyi lagu ini yuk. Kasih Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi lagu Yesus ku panggil. Kasih Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik kita mau sembah Tuhan yuk. Terima kasih, kita belajar sembah Tuhan, kita naikkan penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam hati kami Tuhan. terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau ingetin tentang apa itu Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga ini akan bergerak dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima,
Tuhan Yesus akan kasih kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kakak juga mau ingetin visi kita di tahun 2020, yaitu tahun dimensi yang baru. Kalau kita dan adik-adik mau berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor, maka kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada siapapun. Hari ini kakak mau bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Cerita ini diambil dari Lukas 10 ayat 28 sampai 27. Yesus menceritakan satu perumpamaan untuk mengajarkan kasih. Salah satu kisah seperti itu adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu ketika, ada seorang pria Yahudi dalam perjalanan berbahaya. Dia sedang dalam perjalanan ke Yeriko dari Yerusalem. Jalan ini dikenal melalui wilayah tersebut sebagai tempat persembunyian bagi perampok yang berkali-kali menyerang, bahkan membunuh korban-korban mereka. Jadi, ada seorang pria adik-adik. Pria ini mau ke Yeriko. Dia berasal dari Yerusalem. Dari Yerusalem ke Yeriko itu sangat jauh adik-adik. Adik-adik bayangin, dulu belum ada kereta, belum ada motor, belum ada mobil, yang ada hanya kuda dan keledai. Jadi pria ini naik keledai untuk ke Yeriko. Nah, seorang pria ini berkuda dengan gugup dan diam-diam melalui celah. Tiba-tiba sekelompok perampok melompat dari batu dan mengelilinginya. Mereka bergegas ke arahnya, menjatuhkannya, memukulinya, dan mencuri semua harta miliknya. Jadi saat seorang pria ini jalan, tiba-tiba dia dihadang oleh perampok. Saat dihadang, pria itu langsung dipukuli. Dipukuli sampai babak belur, lalu diambil hartanya. Saat udah diambil, mereka kembali ke tempat persembunyian mereka dan meninggalkan pria tadi itu. Pria itu terbaring sekarat di sana, berdoa semoga seseorang datang dan menyelamatkannya. Tuhan mendengar gumaman doa dan bahasa orang saleh. Seorang imam akan datang, dia akan menyelamatkannya. Tetapi ketika imam itu terlihat, dia pura-pura tidak melihat lelaki yang terluka itu. Bahkan dia melewatinya di seberang jalan. Jadi waktu pria itu udah sekarat, tiba-tiba ada seorang imam datang. Adik-adik tahu seorang imam itu apa? Seorang imam itu adalah pendeta kalau di zaman sekarang. Saat seorang imam itu lewat dan melihat pria itu, seorang imam itu bilang, aduh kasihan sekali. Terus pria itu bilang, imam tolong aku. Tapi imam bilang apa? Oh, aku gak ada waktu untuk menolong kamu, aku harus buru-buru. Nah, seorang imam itu langsung jalan dan meninggalkan pria itu. Kemudian ketika lelaki yang terluka itu kehilangan harapan, dia terbangun oleh suara langkah kaki. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria lain berjalan melalui celah gunung. Pria ini adalah orang Lewi. Pikirnya, akhirnya inilah penyelamatnya. Bayangkan kesedihannya ketika lelaki ini juga lewat di sebelahnya tanpa menghiraukannya sedikit pun. Jadi waktu pria sekarat ini mendengar suara langkah kaki, dia ada harapan baru. Wah, mungkin orang ini yang akan menyelamatkanku. Dan ternyata seorang Lewi yang datang. Waktu seorang Lewi lewat, pria ini bilang, tolong aku. Terus seorang Lewi itu bilang apa? Oh, aku gak ada waktu untuk menolong kamu. Aku harus buru-buru, gak bisa nolong kamu. Lalu orang Lewi itu lewat tanpa menolong seorang pria ini. Kemudian suatu yang luar biasa terjadi. Seorang Samaria melewati jalan tersebut. Orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi. Jadi orang yang terluka itu tahu bahwa orang Samaria ini kemungkinan besar akan mengabaikannya juga. Tetapi yang mengejutkannya, orang Samaria itu datang untuk menyelamatkannya. Dia membersihkan luka pria itu, membalutnya, meletakkan pria itu di keledainya dan membantunya ke kota terdekat. Jadi waktu tadi ada dua orang yang tidak membantu pria tadi, tiba-tiba ada orang Samaria datang. Nah, orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan adik-adik.
Dan orang Yahudi ini mikir pasti orang Samaria itu nggak mau bantu orang Yahudi ini. Nah, tetapi di sini dibilang orang Samaria itu malah membantu orang Yahudi ini. Orang yang sekarat itu tadi dibersihkan lukanya, dibalut, lalu dinaikkan ke atas keledai dan dibawa ke penginapan. Saat sudah berada di penginapan, ia memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan untuk dibelanjakannya pada pria itu agar ia tetap sehat. Orang Samaria itu bilang, "Jika aku perlu membayar lagi, katakan saja kepadaku ketika aku kembali," katanya kepada pemilik penginapan. Nah, Yesus mau mengajarkan walaupun kita bermusuhan, walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap menolong sesama. Kalau kita ingin menolong, kita nggak usah memandang apa perbedaan kita, perbedaan ras mungkin, perbedaan agama, perbedaan warna kulit. Semua orang sama di mata Tuhan dan kita harus menolongnya. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menjelaskan pentingnya belas kasihan terhadap sesama. Tuhan tidak tertarik pada ibadah atau pekerjaan kita jika kita tidak dipenuhi dengan kasih. Untuk benar-benar menyembah Tuhan berarti kita mencintai sesama manusia, bahkan jika orang itu tidak Anda sukai. Berarti kalau adik-adik punya musuh, adik-adik punya orang yang gak disukai, adik-adik sebel sama orang itu, tapi Tuhan ajarin apa? Kita harus punya kasih, kita harus tetap menolong, kita harus tetap mengasihi dia. Nah, di Filipi 4 ayat 5 berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh mendengar tentang orang Samaria yang baik hati, Tuhan beri kami belas kasihan, Tuhan beri kami kasih-Mu agar kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami gak mau memandang orang karena semua orang sama di mata-Mu Tuhan. Kami ingin menolong orang, mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami berdoa buat papa mama dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa mama, anak-anak dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus, tolong Indonesia juga bangsa-bangsa di dalam
nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji, semuanya dilindungi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adikku terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang sudah diberkati dan percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.